Saudara, donor plasma merupakan salah satu alternatif tambahan untuk penderita COVID-19 yang dirawat di rumah sakit dan sekarang masih dalam tahap uji klinis. Banyaknya warga yang terpapar COVID-19 di Kota Makassar saat ini menuntut PMI Kota Makassar melakukan antisipasi kebutuhan plasma konvalesen. Nah, saat ini kita telah terhubung dengan Dr. Hajah Sukmawati, Kepala Unit Transfusi Darah PMI Kota Makassar melalui Zoom untuk membahas mengenai hal ini. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Ya Bu, Assalamualaikum. UTD PMI pernah melakukan terapi plasma konvalesen pertama di Indonesia. Kemudian program ini dilanjutkan sampai sekarang. Nah, bagaimana evaluasi pelaksanaan donor plasma konvalesen ini? Pertama, kami menyampaikan bahwa terapi tambahan plasma konvalesen bagi pasien COVID di rumah sakit saat ini memang masih uji klinis. Nah, UTD PMI Makassar sebagai penyedia plasma konvalesen. Jadi kami tidak melakukan terapi, tapi memenuhi permintaan dari rumah sakit untuk melakukan terapi pada pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Nah, kami sebagai penyedia plasma konvalesen. Ya. Oke, PMI hanya sebagai penyedia donor plasma konvalesen. Nah, bagaimana animo masyarakat hingga saat ini, Bu? Kita tahu plasma konvalesen ini mulai didonorkan sejak pertengahan 2020 yang lalu hingga saat ini. Bagaimana animonya? Ya, berbicara tentang plasma konvalesen, PMI Kota Makassar telah melakukan pengambilan plasma bagi penyintas COVID sejak Mei 2020, di mana itu ada uji klinis dari Kementerian yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Wahidin sebagai rujukan COVID saat itu untuk melakukan uji klinis dari plasma konvalesen ini. Dan sampai saat ini kami masih tetap melakukan penyediaan, hanya saja memang animo masyarakat atau mungkin apakah informasi yang kami sampaikan belum sampai COVID sehingga agak rendah partisipasi dari penyintas COVID melakukan plasmanya. Tapi akhir-akhir ini mulai 2021, alhamdulillah ada beberapa kelompok-kelompok penyintas COVID yang mulai mengunjungi UTD PMI Makassar untuk melakukan seleksi atau mengikuti seleksi donor darah plasma konvalesen. Karena kita ketahui bahwa persyaratan menjadi donor plasma itu relatif cukup agak ketat karena harus memenuhi beberapa persyaratan. Baik. Jadi Bu, penyintas COVID saat ini memang sudah banyak ya yang antusias untuk mendonorkan plasma darahnya. Nah, tentu saja ada persyaratan-persyaratan yang seperti Bu sebutkan tadi. Apa saja sih sebenarnya persyaratan-persyaratan tersebut, Ibu? Ya, persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon donor plasma konvalesen ini adalah yang pertama, tadi telah disebutkan bahwa yang tadi pernah terkonfirmasi sebagai COVID-19, penderita COVID-19, kemudian sudah dinyatakan sembuh juga dengan harus pemeriksaan laboratorium PCR, dan kemudian 14 hari kemudian setelah dinyatakan sembuh tidak ada lagi gejala, sehingga bisa kita mengikutkan dalam seleksi. Kemudian yang paling kritis adalah manakala antibodi atau jumlah antibodi di dalam seorang calon donor itu harus cukup sesuai dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi harus cukup, karena kalaupun calon donor itu adalah penyintas, antibodinya setelah diperiksa di laboratorium itu tidak cukup, tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon donor. Kemudian masih ada tahapan berikutnya, di pemeriksaan darah, karena ini pengambilan plasma dilakukan secara apresif, maka diperiksa juga laboratorium darahnya. Kalau tidak memenuhi syarat, ya tidak jadi lagi. Insya Allah kalau memenuhi syarat, kita akan melakukan juga pemeriksaan lanjut untuk mendeteksi apakah ada penyakit, ya khusus 4 penyakit yang standar sesuai WHO tidak boleh ada di dalam
transfusi darah, yaitu hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis. Nah, kalau itu semua memenuhi syarat, baru dilakukan pengambilan plasma. Seperti itu, Bu. Oke, baik Ibu. Nah, adakah faktor utama penyebab calon pendonor plasma ini batal atau tidak bisa lolos seleksi seperti Ibu? Banyak juga yang saya dapat informasi bahwa saja yang lebih dominan dibutuhkan itu ialah plasma konvalesen dari para laki-laki seperti itu. Jadi yang bisa melakukan donor darah konvalesen adalah diutamakan laki-laki. Kenapa? Karena kalau perempuan harus belum menikah, belum menikah. Sebenarnya perempuan juga bisa, dengan catatan kita harapkan belum menikah. Tapi kalau sudah menikah harus ada antibodi yang ini kita di Makassar agak kurang sulit, sehingga secara nasional direkomendasikan adalah calon donor plasma supaya kita tidak memeriksa lagi antibodi yang didapatkan pada perempuan pada saat kehamilan. Oke, baik Ibu. Sejauh ini kira-kira kebutuhan plasma konvalesen dari di Kota Makassar sendiri ini sudah berapa banyak Ibu kebutuhannya, dan dari kebutuhan itu sudah berapa persen yang memenuhi persyaratan untuk menjadi pendonor? Kalau berbicara relatif saat ini cukup meningkat. Kami informasikan bahwa UDD PMI Makassar melayani seluruh, jadi kami menjadi unit rujukan khusus untuk Indonesia Timur bagi UDD PMI. Ya, jadi kami melayani beberapa wilayah seperti Ambon, kemudian Sulawesi Tengah. Jadi bukan hanya kebutuhan di Makassar yang kami layani. Seperti itu. Nah, khusus untuk Kota Makassar, ya alhamdulillah kita selalu bisa mengantisipasi kebutuhan yang ada di Kota Makassar, karena kadang-kadang memang pasien atau keluarga pasien yang ada di rumah sakit bersama-sama dengan kami untuk mencari penyintas COVID yang bisa melakukan donor plasma. Ya, seperti itu. Baik, Bu Dokter, nah sebenarnya ini tentu saja mungkin banyak penyintas COVID yang ingin menyumbangkan atau mendonorkan plasma darahnya sendiri. Namun mungkin agak sedikit takut, dan bisakah tidak Ibu menjelaskan perbedaan antara donor darah pada umumnya ataupun dengan donor plasma sendiri? Ya, kalau donor darah yang reguler, kita ketahui bahwa memang mekanisme atau metode yang dilakukan adalah seperti biasa, pengambilan dengan kantong dan jumlahnya juga 350 saat ini. Tapi untuk plasma, khusus untuk plasma kita pengambilan secara namanya aferesis, ya, dengan alat khusus, di mana di alat itu hanya mengambil komponen tertentu yang dibutuhkan. Bisa saja komponen trombosit, bisa juga plasma. Nah, untuk pengambilan plasma ya di alat itu bisa disesuaikan secara otomatis, yang mau diambil saat ini adalah plasma atau yang diambil adalah trombosit. Seperti itu. Baik. Terima kasih Ibu Dr. Hadja Sukmawati, Kepala UTD PMI Kota Makassar. Jadi para penyintas COVID tetaplah juga melakukan donor plasma konvalesen, karena saat ini kita sangat membutuhkan Ibu ya di Kota Makassar. Sangat meningkat animo untuk penggunaan di rumah sakit. Baik, terima kasih Ibu Dr. Hadja Sukmawati atas waktunya sore hari ini.